Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seseorang yang beriman dengan rasa ketakutan, dengan rasa kelaparan, dengan rasa harta, dengan buah-buah sebuah kekurangan. Wa basyiris sabirin, maka kabarkanlah kepada orang-orang yang bersabar. Maka dalam kesempatan kali ini, bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi segala hal, baik itu dalam keadaan ketakutan, baik dalam keadaan kelaparan, baik dalam harta, jiwa, dan bahkan nyawa kita menjadi taruhannya, maka Allah menganjurkan, Allah menyuruh kita untuk bersabar. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar jika dia menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang bersabar itu apabila diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti dia akan mengatakan semuanya bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam puasa ini kita dilatih untuk termasuk dalam puasa ini kita disuruh untuk mengintrospeksi diri, apalagi dalam suasana yang sangat mengkhawatirkan. Pada saat puasa ini kita disuruh bersabar untuk menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita bersabar di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka Allah akan mengangkat derajat dan pangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik. Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar agar kita mampu menghadapi kesabaran, agar kita mampu menghadapi cobaan yang Allah berikan pada saat ini, yaitu berupa COVID-19 ini. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan solusi yang terbaik, terutama dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatin yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam ayat ini Allah menerangkan alladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, orang-orang yang selalu membuka Al-Qur'an, orang-orang yang selalu memahami Al-Qur'an. Dan yang kedua, wa aqamus shalah, yaitu orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Dan yang ketiga dalam ayat ini disebutkan wa anfaqu mimma razaqnahum, dan memberikan sebagian rizkinya bagi mereka-mereka yang membutuhkan, sirran wa alaniyatan, dalam keadaan diam-diam maupun dalam keadaan terang benderang, baik dia dalam diam-diam maupun dalam keadaan yang terang benderang. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka sesungguhnya mereka itu mengharapkan perniagaan dari Allah yang tidak pernah habisnya. Inilah solusi yang Allah berikan dalam keadaan kondisi seperti ini. Yang pertama, surat Al-Fatir ayat 29 ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, jangan pernah lepas baca Al-Quran. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, jangan pernah putus untuk memberikan rizki sebagian kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Apabila ketiga poin ini, apabila ketiga kriteria ini kita laksanakan sesuai dengan perintah surah Al-Fatir ini, maka Allah yarjuna tijaratan lan tabur, maka Allah akan memberikan perniagaan, perdagangan kepada kita yang tidak pernah putus, yaitu berupa rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, dalam puasa yang ke-18 ini, sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya fase ketiga
fase 10 hari ketiga, yaitu di mana malam yang terbaik yang Allah berikan di dalam fase ketiga ini, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri mulai dari sekarang untuk menghadapi, fokus terhadap malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Malam lebih baik daripada malam-malam yang lainnya. Kalau kita mendapatkan malam 1000 bulan ini, berarti kita sama saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 85 tahun. Kurang lebih 80 sampai 85 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nanti pada malam hari itu malaikat pada turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa pada malam hari itu? Siapa yang bertadabbur pada malam hari itu? Siapa yang memohon ampun pada malam hari itu? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia inginkan pada malam hari itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan PJJ yang terakhir ini, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya malam-malam Lailatul Qadar yang telah Allah sembunyikan, yang telah Allah terangkan, yang telah Allah janjikan di dalam surah Al-Qadar yang tadi kita baca. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, jangan kita sia-siakan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah akan memperbaiki semua kehidupan kita, akan memperbaiki tatanan kehidupan kita, baik ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kalau kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan hati yang ikhlas, tentu dengan jiwa raga yang ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah dengan suasana seperti ini. Jangan kalah dengan wabah yang merabah saat ini. Wabah boleh merabah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik untuk kehidupan kita semuanya, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi muslim yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi muslim yang kuat, agar kita tidak diremehkan, dan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah ketimbang muslim yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan, Islam tidak melarang kita menjadi seorang pengusaha. Islam tidak melarang kita menjadi seorang polisi. Islam tidak melarang kita menjadi seorang negarawan, asalkan dalam hati kita ada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Taraktu fikum lang tadilu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Kata Rasulullah SAW, jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, kata Rasulullah SAW, maka kuncinya cuma 2. Taraktu fikum lang tadilu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Kata Rasulullah SAW, kalau kita mau sukses di dunia dan di akhirat, kuncinya hanya 2, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan PJJ kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.